Kula nuwun. Film ini dibintangi oleh Tom Cruise yang berperan sebagai Maverick. Dimulai dengan adegan Maverick sedang berkendara menuju ke pangkalan udara militer Amerika. Sesampainya di sana, Maverick yang tujuannya akan melaksanakan uji coba pesawat militer diberitahu oleh temannya bahwa program mereka diperintahkan mundur oleh Laksamana Kent dengan alasan program mereka gagal karena target kecepatan mereka seharusnya Mach 10, tapi mereka baru mencapai Mach 9. Dikarenakan Laksamana Kent belum datang ke pangkalan itu, Maverick secara diam-diam tetap melaksanakan uji coba tersebut dan akan langsung mencoba kecepatan Mach 10. Maverick pun bersiap untuk lepas landas, berikut dengan kru-kru lainnya. Setelah itu, Laksamana Kent sampai di pintu masuk pangkalan. Tapi di sana dia melihat Maverick sudah mau lepas landas. Dan ketika Maverick diberitahu bahwa Laksamana sudah datang, dia tetap nekat melanjutkan uji cobanya dan take off lah dia di depan Laksamana Kent. Kemudian Laksamana masuk ke ruang kontrol dengan penuh emosi dan memerintahkan Maverick untuk membatalkan misinya. Tapi dia berpura-pura sinyal komunikasinya putus. Jadi uji coba mereka berlanjut. Ketika kecepatan mencapai Mach 9, pesawat Maverick masih stabil. Dia lanjutkan lagi kecepatannya walaupun suhu pesawat sudah mulai meningkat dan sampailah dia pada kecepatan Mach 10. Namun, Maverick masih menambah lagi kecepatannya. Ketika mencapai Mach 10.4, pesawatnya pun meledak di udara dan jatuh. Tapi untungnya Maverick selamat menggunakan parasut. Setelah dijemput dengan helikopter, Maverick dipanggil Laksamana di ruangannya. Di sana, Laksamana memerintahkan Maverick untuk ke North Island karena dia dipanggil kembali ke Top Gun. Sesampainya di North Island, Maverick langsung bertemu dengan Laksamana Simpson selaku pimpinan di sana dan Laksamana Bates. I'm the air boss. Believe in Admiral Bates. Kemudian Laksamana Bates menjelaskan target misinya, yaitu pabrik uranium yang berada di bawah tanah, di ujung lembah, dan dilindungi kumpulan rudal darat dan pesawat tempur canggih generasi kelima. Ketika ditanya bagaimana menghancurkannya, Maverick menjawab dengan menggunakan 4 pesawat yang 2 diantaranya membawa bom. Tapi ternyata dalam misi ini Maverick hanya ditugaskan sebagai pelatih, bukan pelaksana misi. Sedangkan yang melaksanakan misi ini adalah 12 prajurit terbaik lulusan Top Gun yang harus dilatih oleh Maverick selama 3 minggu. Dan ketika melihat ke-12 prajurit tersebut, Maverick ternyata ada satu prajurit bernama Rooster yang membuat Maverick menolak melatih mereka karena dia adalah anak dari temannya yang kecelakaan bersamanya dan tidak selamat. Tapi di sini Maverick tidak bisa menolak perintah tersebut. Setelah itu, Maverick pergi ke sebuah bar, tapi ternyata yang mempunyai bar tersebut adalah Penny, mantannya dahulu, dan berbincanglah mereka di sana. Keesokan paginya, para prajurit dikumpulkan dan dikenalkan kepada pelatih mereka, yaitu Maverick. Kemudian, Maverick menguji kemampuan mereka dengan pertempuran udara, dan tidak boleh turun melewati batas ketinggian 5.000 kaki. Do not go below the hard deck of 5,000 feet. Sesi pertama, Rooster dan Payback yang berpasangan dengan Fanboy sebagai kopilot. Tapi, Rooster gagal karena melewati batas minimum ketinggian. Selanjutnya, Hangman dan Ponick yang berpasangan dengan Bob sebagai kopilot. Dan Hangman pun juga gagal. Setelah latihan selesai, Ponick memarahi Rooster karena melanggar peraturan. Tapi di sana Rooster mengungkapkan masalahnya karena Maverick telah menunda berkas Rooster selama 4 tahun. Di sisi lain, Maverick dimarahi Laksamana Thompson karena saat latihan Maverick bermanuver rendah di bawah 5.000 kaki, di mana itu menyalahi aturan batas ketinggian. Tapi Maverick mengelak karena ini bukan latihan bunuh diri, tapi juga latihan agar bisa pulang. Come home, sir.
Kemudian Maverick mengajukan penurunan batas ketinggian karena misi ini membutuhkan ketinggian yang rendah. Setelah itu, Maverick pergi ke bar lagi menemui Penny untuk membayar hutang. Di sana dia bertemu dengan Amelia, anaknya Penny. Tapi kemudian Maverick diajak Penny untuk menaiki kapal layar bersama dan bersenang-senanglah mereka. Latihan di hari kedua, Maverick membuat aturan baru, yaitu melewati ngarai berkelok dengan ketinggian maksimal 3000 kaki untuk menghindari pantauan rudal dan menyelesaikan misi selama 3 menit. Pada percobaan pertama, Coyote, Bonnie, dan Bob mereka gagal karena kurang komunikasi dengan tim. Kemudian, Hangman, Payback, dan Voyboy juga gagal karena keegoisan Hangman saat itu. Dilanjutkan Rooster dan Yale yang gagal juga karena terlalu lambat, walaupun sampai target tetapi melebihi batas waktunya. Besoknya, Maverick dipanggil oleh Laksamana Iceman yang merupakan rekannya dulu. Ketika sampai di rumah, dia diberitahu oleh istrinya yang ternyata penyakit Iceman kambuh yang membuat dia kesakitan saat berbicara. Di sana Iceman bercakap dengan mengetik di komputer, menanyakan soal pekerjaannya. Kemudian Maverick bercerita kalau Rooster masih marah kepadanya karena menunda berkasnya dan Maverick berharap masih bisa dimaafkan oleh Rooster. Setelah itu, Iceman menyuruh untuk merelakan memberi kepercayaan kepada Rooster dalam misi ini dan akhirnya mereka berpelukan. Keesokan harinya, saat Thompson mengecek ruangan dan tempat latihan, di sana tidak ada orang sama sekali. Ternyata, Maverick mengajak mereka bermain football di pantai. Dan saat ditanya oleh Thompson, Maverick menjawab untuk membentuk kebersamaan tim. Defense at the same time. Leading team, sir. Malam harinya, Maverick mengantar Penny ke rumahnya. Dan kemudian mereka malah beruhu-uhu ria di rumah itu. Besok paginya, saat akan latihan, Laksamana Page mengumumkan kabar bahwa misi mereka dipercepat sehingga tinggal 10 hari tersisa. Setelah itu, Maverick melanjutkan pengarahan tentang latihan berikutnya, melewati gunung dan membidik target dengan formasi 2-2. Pilot pendamping bertugas membidik sasaran dengan laser, dan pilot tunggal menjatuhkan bom ke target. Tim 1 bertugas untuk menghancurkan pintu pabrik, sedangkan tim kedua bertugas menghancurkan isi pabrik. Setelah itu, mereka harus naik gunung yang sangat menanjak, melebihi kemampuan pesawat yang mereka gunakan, sehingga misi ini sangat mustahil dilakukan dan disebut sudut peti mati. Pada saat mereka berlatih sesuai arahan Maverick, tidak ada satupun yang berhasil melakukannya. Team, that's a fail. Selesai latihan, Maverick menerima kabar bahwa Iceman telah meninggal dan betapa sedihnya dia. Setelah acara pemakaman selesai, Thompson mengeluarkan Maverick dari misi ini dan mengambil alih ke pelatihan, karena selama ini yang membuat Maverick berada di misi ini adalah Iceman. Keesokan paginya, ketika Thompson memberi pengarahan sebelum latihan, Maverick secara diam-diam nekat mempraktekkan teorinya dalam misi tersebut, dan berhasillah dia yang membuat mereka semua terkejut. Karena hal itulah akhirnya Thompson memerintahkan Maverick menjadi pemimpin dalam misi ini dan menunjuk rekan timnya. Pada hari H, Maverick menunjuk Punik dan Bob sebagai pendampingnya dalam tim 1 dan menunjuk Rooster, Payback, dan Fanboy sebagai tim 2. Rooster. Setelah itu, bersiap-siaplah mereka menuju ke pesawat masing-masing dan mulai take off satu persatu. Kemudian mereka masuk lembah dengan formasi yang telah ditentukan. Awalnya lancar-lancar saja, tapi di tengah-tengah lembah, Rooster ketakutan sehingga dia tidak berani mempercepat lajunya. Tapi setelah diberi pencerahan oleh Maverick, akhirnya dia mau mempercepat lajunya. Setelah melewati gunung dan mencapai target,
tim 1 berhasil menghancurkan pintu pabrik. Tapi ketika tim 2 sampai, ternyata laser dari Van Boy error dan terpaksa Rooster secara manual mengarahkan bomnya ke target. Dan berhasillah mereka menghancurkan targetnya. Setelah mereka keluar dari gunung, mereka semua terlihat dari radar dan sungguh tegang menghindari serangan rudal yang bertubi-tubi. Di tengah-tengah serangan tersebut, tiba-tiba pesawat Rooster kehabisan suar, dan ketika ada satu rudal yang menuju ke arahnya, Maverick melindungi dia dengan memasang badan agar dikenai rudal tersebut, sehingga membuat dia jatuh. Dan untungnya, dia masih selamat menggunakan parasut. Ketika Maverick mau ditembaki helikopter, tiba-tiba Rooster kembali dan menembaki helikopter itu. Tapi setelah itu pesawat Rooster juga tertembak rudal sehingga dia jatuh juga. So what's the plan? Setelah itu, mereka berdua pergi ke pangkalan udara musuh dan mengambil pesawat tua di sana. Saat perjalanan kembali, mereka dikejar oleh 2 pesawat musuh yang terus menembaki mereka. Setelah mereka berhasil menumbangkan 2 pesawat itu, tiba-tiba di depan mereka ada 1 pesawat lagi yang menghadang. Dan saat mereka sudah pasrah karena kehabisan peluru, untungnya Hangman menyusul mereka dan berhasil menghancurkan pesawat musuh itu. This is your savior speaking. Akhirnya, mereka semua bisa kembali ke kapal dan sukses melaksanakan misi itu. Dan tamat!